Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alvin Adam Nasution, Muhammad Dafa Abigail, Angga Maulana Putra, dan Muhammad Reza Palepi. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari sistem terdistribusi, yang mana judul tugas kami itu penamaan pada sistem web terdistribusi. Oke, dan terima kasih kepada dosen kami Bapak Amir Syarif yang telah memberikan kami tugas. Langsung saja kita masuk ke bagian awalnya yang bakal saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, bagian awal itu terdapat gambaran umum pada sistem web terdistribusi. Nah, menggunakan sebuah sistem penamaan tunggal untuk merujuk dokumen yang akan diakses, yang disebut dengan Uniform Resource Identifiers atau pengenalan sumber daya seragam. Nah, di gambaran umum ini ada dua jenis URI, yaitu Uniform Resource Locator URL dan Uniform Resource Name. Bakal saya jelaskan sedikit di kulitnya saja, soalnya nanti bakal dijelaskan oleh teman saya Reza. Oke. Yang kami buat di sini sistem web menggunakan sebuah sistem penamaan tunggal untuk merujuk ke dokumen yang diakses. Ada dua jenis URI antara lain tadi URL dan URN. Apa URL itu? URL itu adalah URI yang mengidentifikasi suatu dokumen dengan menambahkan informasi mengenai bagaimana dan di mana mengakses dokumennya. Nah, URL mereferensi dokumen dengan bergantung pada lokasi dokumen tersebut. Kalau di URN atau Uniform Resource Name, dia sebaliknya, berperan sebagai pengenal, yaitu URN adalah pengenal yang unik secara global, tidak bergantung pada lokasi, tapi pada referensi untuk satu dokumen. Begitulah gambaran umum dari tugas yang kami kerjakan tentang penamaan pada sistem web terdistribusi. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Muhammad Reza Palepi. Kepada Reza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman saya Angga yang sudah menjelaskan secara umum apa itu URI. Nah, URI itu kan Uniform Resource Identifier. Identifier itu Uniform Resource Identifier artinya pengenal sumber daya yang seragam gitu. Sumber daya itu maksudnya bisa berupa dokumentasi gitu atau dokumen yang ingin diakses gitu. Nah, ada dua jenis URI. Ada dua jenis Uniform Resource Identifier. Yang pertama itu adalah Uniform Resource Locator atau disingkat dengan URL. Nah, yang kedua adalah Uniform Resource Name atau disingkat dengan URN. Perbedaan antara URL dengan URN. Nah, URL ketika dokumen tersebut diakses ya kan, Uniform Resource Locator. Jadi ketika diakses dia tidak pada namanya itu, nama pengenalnya istilahnya, dia tidak hanya mengasih informasi mengenai dokumen gitu kan, tapi dia juga mengasih informasi di mana dokumen tersebut terletak gitu, location. Jadi URL itu merupakan identifier yang location independent gitu, location dependent, atau bergantung pada lokasi. Jadi ketika ada terlihat URI, yang mana URI itu merupakan URL, itu sebenarnya karena bergantung pada lokasi, jadi pada identifiernya itu terdapat lokasi di mana dokumen tersebut tersimpan gitu, atau di mana dokumen tersebut bisa diakses gitu. Nah, berbeda dengan URN, nah URN ini adalah Uniform Resource Name gitu. Jadi ini merupakan identifier yang secara atau pengenal yang secara global itu unik ya. Jadi setiap URN secara global
itu tidak boleh ada yang sama. Nah, berbeda dengan ULN itu dia pengenal yang location independent gitu ya kan, tidak bergantung pada lokasi gitu. Nah, bagaimana skema mengenai URI atau URL berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alvin. Pada Alvin, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Reza. Baik, jadi saya akan jelaskan tentang skema URI. Oke, nah jadi sintaks nih ya, skema URI itu dia adalah sesuatu yang menentukan sintaksis sintaks dari URI itu sendiri, yang mana nama dari skema ini itu menjadi bagian dari URI-nya. Nah, itu kan udah banyak skema yang didefinisikan. Yang paling umum itu adalah HTTP atau HTTPS. Contohnya memang pada saat kita mengakses Google Meet ini, itu juga udah pakai skema HTTPS kan, HTTP secure. Nah, oke, jadi pada URL pada umumnya itu dia ada banyak informasi terkait bagaimana dan di mana suatu dokumen itu akan diakses. Oke, nah jadi untuk cara mengakses dokumen itu bisa dilihat ya dari nama skema yang dimasukkan. Contohnya HTTP tadi ya, kayak yang udah saya seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. HTTPS juga ada Telnet dan FTP. Nah, HTTP dia kan Hypertext Transfer Protocol. Nah, kalau yang S dia ditambah dengan secure. Nah, berarti kan kalau dia HTTPS dia itu pakai protokol keamanan, pakai berarti webnya itu di servernya pada domainnya terpasang sertifikat ini ya, SSL gitu ya. Oke. Nah, kalau Telnet itu kan untuk remote access, dan FTP untuk file transfer protocol. Oke, jadi lokasi suatu dokumen itu dia tertanam sih di dalam URL. Nah, itu misalkan meet.google.com ya. Nah, itu kan Google pasti punya DNS server. Nah, jadi ketika suatu URL itu dimasukkan di dalam ini ya, dalam sebuah tab pada sebuah browser, ya, itu akan dikirimkan sebuah access request ya, permintaan akses ya, request access ya, ke DNS server. Nah, tapi memang bisa juga kalau kita tahu IP address servernya kita bisa akses langsung si IP-nya. Cuman itu kan terkesannya lebih ribet dan tidak mudah juga ya untuk menghafalkan 4 octet itu ya, IP address. Nah, itu makanya digunakan URL DNS. Oke. Nah, kemudian di URL itu juga ada nomor port. Itu ada nomor port. Nomor port itu dia istilahnya didengar ya oleh server. Dia untuk menerima permintaan. Dia itu menjadi bagian dari URL. Mungkin kalau bisa kita analogikan itu URL itu seperti ini alamat rumah. Nah, kalau port itu bisa kita bilang di dalam rumah itu kan banyak-banyak pintu ya. Ada pintu untuk ke ruang tamu ya, ke ruang depan. Ada pintu untuk ke kamar mandi, ke kamar, mungkin ke dapur juga. Nah, itu bisa kita bilang portnya kalau di URL ini. Sementara URL itu adalah alamat rumahnya. Nah, itulah untuk menjelaskan URL ini. Nah, pada saat itu terdapat sebuah struktur umum dari URL. Nah, itu di poin A, di bagian A itu skemanya kan HTTP. Nah, dia kemudian hostname-nya itu www.cs.vu.nl. Nah, untuk memisahkan skema dengan hostname itu titik dua slash ya, forward slash 2 kali, double forward slash. Kemudian ada path name. Nah, itu untuk menentukan lokasi dokumennya itu. Nah, itu di directory home. Dan kemudian di dalam directory home ada directory stin lagi ya, ada directory stin dan ada lagi mbox. Nah, itu mungkin adalah directory yang sebenarnya dituju. Jadi dia menunjukkan bahwa directory mbox itu di dalam
ada di dalam folder atau directory Steam. Nah, directory Steam itu ada di dalam folder atau directory home pada host www.cs.vu.nl. Di poin B itu ada portnya ya, port 80 itu adalah port default dari HTTP. Jadi sebenarnya kita nggak usah tuliskan portnya pun dia akan tentukan otomatis gitu untuk nomor portnya kalau kita pakai HTTP. Nah, itu masih pakai ini ya, domain ya, pakai URL ini ya, hostname-nya kita masih tuliskan sebuah domain dengan subdomain. Nah, untuk yang di C, di poin C itu langsung IP address ya, 130.37.24.11. Kemudian kita akses port 80 dengan path name yang masih sama eh, dengan poin-poin atau bagian yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya memang ya kalau di apa untuk membagi-bagi URL itu enggak ini ya, enggak sulit ya, tidak sangat sulit. Jadi misalkan begini, sebuah server itu kan dia akan dirujuk pada sebuah nama DNS. Misalkan kayak Google ya, Google Meet itu ya subdomainnya Meet, untuk hostnya ya google.com. Oke, jadi untuk di-resolve ya, untuk diterjemahkan menjadi untuk mendapatkan IP address dari hostnya, nah itu nama domain tadi itu harus dibagi-bagi. Oke, itu seperti di struktur ini ya, di gambar struktur umum itu, pembagiannya skema hostname, port, dan name. Oke. Nah, oke, jadi kalau pakai nomor port juga pada URL ya seorang klien ya, kita lah gitu, mengakses sebuah web itu bisa gunakan protokol yang terdapat pada skema. Kemudian kita bisa memberikan nama dokumen yang hendak diakses. Itu di bagian akhir itu di path name. Setelah kita akan deklarasikan di mana dia kita akan tunjukkan lah, bisa dibilang direktori ataupun dokumen yang hendak kita akses. Mungkin untuk skema URI penjelasannya sudah cukup ya dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk bagian berikutnya itu ada contoh-contoh URI ya. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, teman kami, yaitu adalah Reza lagi. Oke lah, Reza. Oke, Reza mungkin boleh jelasin lagi ya untuk contoh-contoh URI pada Reza. Saya silakan. Dava. Oh, Dava ya. Oke. Iya. Jadi kalau gitu Dava boleh jelaskan tentang contoh-contoh URI. Silakan Dav. Oke, terima kasih kepada Alvin dan teman-teman yang lain, Angga dan Reza yang sudah menjelaskan mengenai URI, baik dari skemanya, baik dari jenisnya, yaitu ada URL dan URN tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian contoh URI. Untuk contohnya sendiri sebenarnya itu pada struktur umum URL sendiri itu sudah mirip, itu sudah bisa dibilang itu merupakan contoh juga karena di situ terdapat skema yang digunakan, kemudian ada nama URI-nya, lalu kita bisa lihat ada address-nya ya tadi ya, ada domain name, ada subdomain-nya juga, dan bisa diakses juga lewat IP address. Nah, jadi pada contoh URI kali ini kita akan membahas secara umumnya terlebih dahulu. Nah, jadi latar belakang URL digunakan sebagai URI pada zaman sekarang itu karena URN itu sudah tidak reliable untuk digunakan sebagai URI secara global atau jika kita menggunakan internet. Mengapa demikian? Karena dengan penamaan namespace global yang unik, apabila kita masukkan nama, bisa saja nama itu duplikat. Nah, walaupun itu merupakan sebuah nama yang kita miliki, bisa saja orang lain juga memiliki nama tersebut. Semisal saya memiliki nama Muhammad Dava. Nah, ketika kita masukkan Muhammad Dava, bisa saja tampil Muhammad Dava bukan orang yang kita tuju. Nah, maka digunakanlah URL yang dapat memastikan yang digunakan sebagai locator ya. Jadi dia berbasis lokasi. Dia akan mengecek lokasinya, lalu dia akan ngambil path name-nya seperti itu. Nah, jadi
contoh URI yang digunakan untuk transfer dokumen menggunakan kata kunci yang seperti yang sudah dijelaskan. Kita dapat melihat pada tabel tersebut, di situ ada nama URI yang digunakan, itu ada berupa HTTP, mail to, FTP, file, data, dan sampai dengan modem. Untuk kegunaannya sendiri, HTTP itu digunakan untuk HTTP, mail to tentunya digunakan untuk email, FTP digunakan untuk file transfer protokol. Kemudian di situ ada file yang berarti kita mengakses local file. Nah, lalu ada data atau inline data di mana itu digunakan untuk data yang inline yang ada di dalam bagian tersebut. Lalu di situ ada telnet, di mana telnet itu digunakan untuk remote ya, untuk remote login, remote data seperti itu. Kemudian ada tel. Nah, tel ini digunakan untuk telepon. Jadi untuk telepon kita hanya menuliskan nomor telepon saja di situ. Dan lalu ada namespace mode, URI modem digunakan untuk modem. Untuk contohnya, di situ kita dapat melihat contoh HTTP di mana dia menggunakan hostname www.cs.view.nl dengan port 80. Pathname-nya dia mengambil pathname globe. Kemudian di situ ada yang kedua URI mail to. Di situ kita dapat melihat alamat email yang digunakan yaitu stin@cs.vu.nl. Untuk URI FTP di situ ada hostname-nya di mana dia akan mengambil ftp cs.view.nl dalam direktori pub public di situ ya. Pub itu partai public, minix dan dia akan mengambil readme. Kemudian ada file yang berarti dia akan mengakses local file pada direktori edu. Lalu dalam edu dia akan mengakses folder book, akan mengakses folder work, lalu chapter dia akan mengambil chapter 11 dan di situ ada 11 yang berarti 11 yang kedua atau yang terakhir merupakan nama dari file tersebut. Lalu di situ ada data. Nah, data di sini berupa teks ya, teks or plain text dengan char setnya itu ISO 8859 kurang 7 itu formatnya. Lalu di situ ada %i1 itu dan i3. Kemudian ada telnet. Nah, di sini berarti dia akan melakukan remote login yaitu dengan alamat fleets.cs.view.nl. Kemudian ada contoh selanjutnya di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa biasanya tel itu hanya menuliskan nomor telepon saja, di mana nomor teleponnya itu seperti yang tertera pada tabel. Untuk modem dia berarti kita dapat melakukan panggilan connect melalui modem. Dengan di situ kita dapat melihat dia meletakkan nomor. Kemudian ada type V32 yang nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kita lanjutkan, Vin, ke slide berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis URI. Mungkin daripada dibilang jenis-jenis URI, ini lebih kepada apa-apa saja URI yang digunakan pada zaman sekarang gitu. Jadi suatu bentuk langsung dari dokumen yang didukung oleh URI itu namanya itu adalah data berdasarkan Masinter tahun 1998. Nah, untuk URI sendiri dia lebih sering digunakan untuk tujuan tertentu dibandingkan untuk rujukan sesuatu dalam suatu dokumen untuk jadi rujukan dokumen. Jadi misalkan tujuannya itu kita ingin melakukan meet, maka kita mengakses meet.google.com ya. Kemudian di sini ada poin selanjutnya yaitu dokumen tertanam dalam URI itu mirip dengan peletakan data dari suatu berkas di dalam sebuah inoda berdasarkan pendapat dari Molander dan Tannenbaum tahun 1984. Nah, jadi untuk dokumen yang tertanam di URI ini dia mirip dengan peletakan data di berkas. Makanya sistem web terdistribusi itu mirip dengan sistem file terdistribusi di mana hanya saja mekanismenya dalam web itu berbasis online dan tentunya dia menggunakan naming yang berbeda. Nah, untuk contoh pada gambar sebelumnya kita dapat melihat ada beberapa jenis URI tadi ya. Ada modem, ada tel, HTTP, FTP, telnet dan sebagainya, ada mail to dan sebagainya.
Nah, kita akan membahas 2 dari yang ada dalam tabel tadi, dari gambar. Di sini ada URI modem. Nah, tadi dituliskan URI modem dengan nomor, kemudian type V32. Nah, berarti type V32 menandakan bahwa modem yang digunakan haruslah berversi 32. Jadi dia versi modemnya nanti ITAT versi 32. Nah, untuk URI tel sendiri, nah berarti kita meletakkan nomor telepon. Fungsi URI tel sendiri ini berarti kita dapat melakukan panggilan ke nomor tersebut sehingga si pengguna dapat melakukan telepon ke nomor itu, memungkinkan komunikasi secara langsung menggunakan telepon. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan pada contoh dan juga jenis-jenisnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Angga Maulana. Terima kasih kepada Dava Abigail yang telah menjelaskan dengan cukup baik, dan Alvin juga cukup baik, dan Reza juga cukup baik. Kalau begitu, sampai di sini saja presentasi dari kami, karena sudah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan kepada Bapak dosen kami yaitu Bapak Amir Syarif, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.